Oke guys, jadi pada saat gue kelar recording, gue baru sadar kalau ternyata kameranya gue itu fokusnya nggak ke muka gue, tapi malah ke background gue. Jadi alhasil selama berapa belas menit ke depan rekaman ini, muka gue gak ngeblur. Jadi mohon dimaklumi guys. Tapi mudah-mudahan nanti di video berikutnya nggak kejadian seperti itu lagi, tapi paling nggak semoga kalian tetap bisa enjoy the content. Yang penting itu pasti berhubungan dengan Iron Man. Let's go! Halo guys, kembali lagi bersama itu di channel kita di Ethan for Fun. Jadi guys, hari ini mungkin ada sedikit berbeda. Gue mencoba untuk menggunakan angle baru karena gue merasa kemarin ini kayak agak bosen, agak flat. Jadi gue sedikit bereksperimen, gue nggak tahu outcome-nya seperti apa. Nanti gue juga harapkan mungkin bisa kasih preference, kira-kira lebih prefer setting yang sekarang ini atau setting yang sebelumnya guys. Tapi pastinya untuk setting yang seperti ini, gue full berdiri ya guys. Kalau yang kemarin tuh gue duduk, enjoy, relax. Kalau ini gue harus berdiri teman-teman. So ya, yeah, we'll see how it goes. Dan teman-teman mungkin kalian nyadar gue udah sempat beberapa minggu ini kayak upload itu agak telat. Sorry banget karena gue ini kemarin sempat sakit. Gue sempat batuk, jadi mau ngonten rekaman juga sulit. Dan bahkan gue sangat sedih guys, gue ngucap sedikit karena harusnya gue ngonten di Indonesia Comic Con event yang termasuk bergengsi yang paling tunggu-tunggu sama apalagi toy enthusiast kayak gue, tapi sangat disayangkan gue waktu itu sakit jadi gue nggak bisa datang guys, so it's very very sad. However, looking forward to the next Indonesia Comic Con, will be more prepared. Oke teman-teman, jadi hari ini gue akan mereview satu buah koleksi gue yang dimana ini gue mendapatkan dari negara Jepang. Hai. Jadi ini adalah koleksi keluaran gue coba cari tahu guys tentang mainan ini, tapi it's very hard and it's Japanese. Well, siapa yang nggak tahu Ban Presto? Ban Presto kebanyakan pasti pada tahu, mungkin berhubungan dengan Kamen Rider ya guys. Tapi ini salah satu koleksinya itu apparently ada si Marvel Iron Man ya teman-teman. Nah tapi sebelum gue lanjut bahas, please kalian tolong lakukan tugas mulia untuk jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Oke, jadi ini adalah si brand Ban Presto, nih ada logonya, Ban Presto. Tapi dia juga kerjasama sama Crane King. Nah, gue coba cari tahu tentang si Crane King ini, susah banget gue dapetin ya teman-teman. So, ya udahlah ya. Paling nggak kalian kalau penasaran Ban Presto, website-nya ada, kalian bisa go through. Gue yakin kalian pasti tahu Ban Presto. Paling nggak kalian pasti pernah lihat simbol ini, teman-teman ya. Dan ini dia kerjasama sama si Marvel. Nah ini ada Jaya, I'm not sure ini juga apa. Mungkin kalian bisa cari tahu juga di internet, kalian mungkin lebih aware daripada gue teman-teman. Tapi one thing yang cukup menarik tentang si koleksi ini adalah, jadi seperti yang kalian tahu gue sempat lagi into kartu Pokemon juga teman-teman, gara catch mall. Nah jadi ada salah satu marketplace di Jepun yang namanya Mercari. Nah gue iseng-iseng sono dan gue nemu koleksi si Iron Man ini teman-teman. Dan thankfully gue bisa mendapatkan seseorang untuk membelikan ini untukku dan mengirimkannya daripada Jepang gitu teman-teman. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung kita bedah saja pertama-tama dari packagingnya. Oke, dari tampak depannya ini semua standar nih, dusnya udah pada penyok-penyok nih. Kalian bisa lihat ini udah penyok ya, ini udah penyok, penyok. Jadi, I mean, gue nggak bisa fully menyalahkan ini salah dari pengiriman ya teman-teman. Karena bisa saja dari sellernya pun kondisinya boxnya sudah penyok gitu. Memang sih di foto waktu itu nggak begitu kelihatan, tapi ya yang penting kan dalamnya ya. Ini kontaknya standar seperti ini teman-teman. Gue nggak bisa baca ini apaan. Mungkin kalau ada yang bisa tahu bisa kasih tahu gue di kolom komentar ini apa teman-teman. Nah ini jadi dia ada dua varian. Ada varian yang warna si merah emas, ada varian yang si silver. Nah cuman gue lebih merasa kayaknya yang merah emas lebih GG lah ya, lebih caprot, lebih Iron Man banget gitu. Ini tampak belakangnya seperti ini. Nah ini tampak sampingnya ada sedikit artwork siluetnya kayak begitu. Ini gue merasa ini kayak lebih efek-efek kayak I don't know, traditional Japanese painting yang mungkin mirip-mirip kayak Chinese painting yang pakai kayak calligraphy style gitu yang dicipratin kuasnya begitu dong teman-teman ya. Tuh, ini tampak depannya kayak framingnya gitu. Ini Iron Man, oh ini kayak tulisan Jepang Iron Man. Ya ini ada bahasa Jepangnya, well kalian bisa Google Translate, gue nggak bisa baca. Ini tampak bawahnya, ini ada ya, ini cranking sort of kayak ada QRIS-QRISnya, gue juga nggak tahu apaan. Nah ini tahunnya 2019 teman-teman. 2019 made in China. Made in China. Oke. Oke, jadi langsung kita buka. Ini udah kemarin itu jadi karena dari si sellernya dia udah sempat foto dia keluarin barang, jadi otomatis ini jatuhnya bukan sealed box ya teman-teman ya. Cuman saat dibuka oke ini ada nomornya, ada ininya. Nah tapi the whole patung itu semua masih segel teman-teman. Jadi
Nah, jadi ini masih kesegel rapi semua nih tuh. Dia masih bentukannya seperti ini, rapi ya, guys, mesin plastik. So I'm gonna unbox this. Gue akan buka dari plastiknya dan gue akan pasang buat kalian semua, guys. Lihat, gue buka, guys. Jadi please, tolong lakukan tugas semua kalian untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Oke? Ya, jadi dia lucu sih ini teman-teman, packagingnya itu dia kayak kalau kalian bisa lihat, jadi dia kayak per sisi kayak udah ada slot-slotnya masing-masing gitu. Ini slot yang si badan. Kemudian tengah ada slot si ini. Jadi kayak udah terpisah gitu. Rapi banget. Rapi, ini base stand ya. Oke, tanpa basa-basi, langsung kita buka aja rapi. Nah, gue nggak mau robek. Gue pakai ini aja lah ya. Keluarin stand-nya dulu. Ban Presto 2019 Menca. Ada muka gue di sini. Oke, ini polos sih. Nggak ada apa-apa ya. Kayak gitu doang. Standar sih. Oke, kita taruh. Nah, kemudian ada si apa ini? Gue nggak tahu ini apaan sih. Hitam-hitam itu. Udah kebuka belum sih? Oh, udah. Oke. I don't know ini apa. To be honest. And there's no instruction booklet or whatsoever. Nggak ada. Gue keluarin dulu. Ini bagian si tangan. Well, one thing dengan angle yang baru ini adalah guys, yang pasti gue kalau ngebuka-buka ini gue harus agak nunduk, gue nunduk terus ke bawah. Gue nggak tahu ini mungkin kalau video yang very short kuat ya, tapi kalau misalnya udah unboxing yang udah lama sampai setengah jam begini, gue rasa bisa encok. Gue punya kepala belakang guys ya. But we'll see, we'll see. Ini kemudian sisi tangan yang sebelah kiri. Ini sih kalau ini kayak gini udah nggak mungkin gue masukin lagi sih guys, sudah pasti gue pajang jadinya. Karena udah di pas dari buka-buka begini, what's the point of nyimpan lagi ya nggak? Gue bukain dulu semuanya dah. Oke. Oke, kita mulai nih. Sebelum gue pasang-pasang, kita kasih lihat detail-detailnya dulu. Well, menurut gue standar lah ya. Untuk finishing faceplate-nya tuh accurate, bisa dibilang. Pewarnaannya juga. However, yang gue rasakan vibe-nya itu, apa ya, kayak agak dark gitu, kayak agak gloomy. Yang gue rasakan karena kayak Madesu gitu mukanya. Kayak Despo. Agak-agak gelap gitu. Tapi finishnya tuh bagus banget. Vibe rustic-nya itu agak-agak dapet ya finishingnya. Ini mukanya sih very accurate. Kemudian untuk build badannya lebih lean, muscular gitu. Kayak build-nya tuh, dan I don't know, kayak biasa kan kalau untuk armor-armor robot Iron Man itu kan cukup kaku ya, tapi ini seems very lentur, very kayak body fit yang kelihatan lekukannya semua gitu. Ini bagian pahanya muscular banget. Ini reference armornya sih udah pasti yang standar punya ya. Ini kemudian ini bagian kakinya tuh, tuh bisa lihat ya, bagian kakinya tuh, bootsnya. Ini juga masih ada detail blaster kaki nih. Detail blaster kakinya ada. Bagian punggung belakangnya tulangnya tuh, nah kan bisa lihat tuh kayak build-nya tuh kayak muscular banget. Kayak ini bagian badannya. Nih, kita lihat bagian tangannya ini ada blaster tangannya. Finger-fingernya lentik banget. Ya. Nih, dia punya bicep, tricep, ototnya, shouldernya. Iya. Oke. Ini yang tangan sebelah kiri. Nah ini kemudian ya, tangan sebelah kanan. Ada blaster juga, sama percis, detailing-detailingnya. Kayak nggak kaku gitu loh. Biasanya kan kalau robot-robot kan kaku gitu ya. Nah, kita coba sekarang pasang dari, wait, what is this?
Oh, ini kayak semacam tumpuan nih kalau teman-teman lihat di bagian sini ya. Jadi kayak ada extra heels kayak sepatu gitu. Karena dia ini nanjak gitu, jadi dia biar permukaan pada saat dipasang di base-nya itu rata. Cukup smart sih dibikin gitu. Oke, kita coba saja. Oops. Oke. Oke, ini di sini. Uh, langsung masuk sih. Ya, langsung fit gitu dan langsung nyeklek. Udah kayak pakai heels, bro. Ini tuh, cakep. Kita pasang tangannya. Oke, nggak ada bunyi nyeklek sih, langsung kayak begitu aja. Ini langsung masukin. Oke, nggak ada bunyi nyeklek juga or whatsoever. Ya, begitu guys. Cuman ini I'm still wondering ini apaan? Oh, ini buat menopang. Oh, oke. Ini jadi kayak buat nopang si lututnya, bro. Oke, coba-coba gua. Kayaknya sih buat nopang si lutut nih. Nah, harusnya sih gitu. Jadi kayak biar lututnya ketopang. Which menurut gua agak unnecessary, tapi ya gitu deh. Ya, harusnya sih gitu ya. Gitu. Nah, teman-teman. Ini jujur bahannya kalau gue pegang sih kayak karet, plastik, gue juga nggak tahu karena agak lentur-lentur gitu. Ini bisa gue tekuk-tekuk gitu. Yang pasti bukan diecast, bukan besi atau apa, plastik sama rubber gitu kombinasinya, teman-teman nih. Jadi kalau gitu tuh, kayak gini, tampaknya gini, gitu. What do you think? Kesenggol. Oh no, kesenggol. What do you think, guys? What do you think? What do you think? Keren. Oke, toh tanpa basa-basi langsung kita berikan penilaian. Well, ini gue udah coba bandingin sama di kotak sih, kurang lebih ya posisinya harusnya gue sudah benar, teman-teman. Cuman beberapa hal yang gue notice kayaknya itu ini udah barang yang mungkin udah since 2019 juga ya. Nih kalian bisa notice yang sebelah sini itu tangannya masih putih, tapi di sini dia udah luntur, dia udah mulai kemerah-merahan. Bagian arc reactor-nya juga ini juga udah nggak pure silver, udah mulai agak kemerah-merahan juga, teman-teman. Ya, a long time pewarnaan mungkin ya. Nah, jadi um, kalau untuk dari segi packaging, well, ya standar sih packagingnya nggak gimana-gimana. Artworknya lucu, bagus, dan komposisi background dasarnya gue dapet vibe Japanese-nya itu somehow nggak tahu ya dari warna dan dari cipratnya kayak gue berasa banget ya oke ini it's Japanese culture somehow in a way gitu. Tapi ya I was expecting kayak paling nggak dalamnya ada sedikit protection lagi. Memang sih dalamnya dia ada extra layer of box kayak gini sih guys. Memang dia ada extra layer gini lagi. Cuman still, can do more. But again, that's what it is. Oh well. Jadi untuk dari segi packaging, gue akan berikan skor 3 out of 5, teman-teman ya. 3 out of 5. Kemudian untuk dari segi kualitas produknya itu sendiri, jujur gue nggak bisa komplain banyak. Ini standar, ini sebuah pajangan ya, artikulasi juga nggak bisa diapa-apain. Tapi dari segi posenya, si patung ini menurut gue tuh keren. Kenapa? Karena dia nggak kaku. Gue dapetin vibe-nya kayak bener-bener kayak lentur banget, hidup banget. Dan kemudian lekuk-lekuk dari si liuk tubuh ini bahkan spine-nya sampai ketekuk gini, muscular build-nya dapat otot-ototnya. Kemudian dari pewarnaan-pewarnaannya, nggak tahu ya ini keren aja menurut gue. Finishing akurasinya juga bagus. Uh, dan hal-hal detail seperti kayak ini. Ada tatakan kakinya biar nge-support ininya, kemudian buat nge-support lututnya. Simple sih, cuman mungkin di sini di bawah they can put something kayak ada tulisan kayak misalnya kayak ada logonya atau apa gitu. Menurut gua it makes it more interesting I think daripada kayak cuman plain polos hitam kayak begini doang gitu. Tapi sih saya sih gua nggak komplain sih, dan ini ya bahannya juga karet plastik gitu ya. So ya gue sih nggak ada masalah dengan itu. Jadi untuk dari segi
kualitas produk oke lah. So I'm gonna give a score 4 out of 5 teman-teman untuk produknya. Kemudian untuk dari segi harga ini, kalau waktu itu gue convert ke rupiah dari yen itu, ya kurang lebih udah sama ongkos kirim semua segala macam, ya mungkin bisa di kisaran 500 ribu, 500 sampai 600 ribuan lah guys ya. Gue coba cari di marketplace Indo sih, gue nggak nemu ya, rata-rata di marketplace luar semua, dan ini pun juga termasuk susah carinya teman-teman. On that, dan menurut gue sih itu worth it ya, karena di marketplace Indo juga nggak ada, dan gue coba cari ya kebanyakan rata di luar semua. Menurut gue tuh it's worth it piece, apa itu tahun 2019 teman-teman. So yeah, menurut gue itu worth it, makanya I'm gonna give a score 4 out of 5 untuk dari segi harga teman-teman. Oke guys, jadi itu aja untuk di episode kita kali ini. Kalau misalkan ada feedback, kalian ada input, silahkan ramaikan kolom komentar di bawah. Please ramein banget. Dan kalau ada request, pengen gue review sesuatu, juga drop di komen below. Dan please kasih feedback juga untuk angle-nya. Kira-kira kalian lebih prefer angle seperti ini atau angle yang sebelum-sebelumnya teman-teman. Oke, jadi gue gak sabar banget untuk ketemu kalian di episode lainnya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng teman-teman. So, itu aja di episode kita kali ini. Sampai ketemu lagi di channel kita di Ethan for Fun.